Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan atau kita akan belajar tentang tematik 5A. Mari kita mulai. Untuk poin yang pertama, kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila ini yang sudah kita ketahui, ternyata Pancasila itu ada berapa? Ada 5, betul. Nah, kelima Pancasila tersebut akan kita bahas nilai-nilainya satu persatu di pertemuan kali ini. Mari kita lanjutkan. Sebelum kita membahas tentang nilai-nilai Pancasila, kalian harus tahu dulu Pancasila itu seperti apa ya. Nah, Pancasila sebagai dasar negara kita terdiri atas 5 sila. Setiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa ya, Bu? Yuk kita lanjutkan di slide selanjutnya. Untuk sila yang pertama di sini ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sila pertama ternyata ada nilai-nilai Pancasilanya loh yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, di sila pertama ada kebebasan memeluk agama. Jadi, kita bebas memeluk agama apapun di Indonesia. Yang kedua, menghormati kemerdekaan agama, tidak ada paksaan memeluk suatu agama. Oke, kita lanjutkan ke sila kedua. Di sila kedua, kita memiliki juga nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, kita tidak membeda-bedakan manusia. Jadi manusia itu sama, tidak boleh ada diskriminasi. Yang kedua, saling mencintai sesama. Yang ketiga, bertenggang rasa, tidak semena-mena. Oke, kita lanjutkan ke yang ketiga. Sila ketiga juga memiliki nilai-nilai Pancasilanya, yaitu 1. Menjunjung tinggi negara Kesatuan Republik Indonesia, cinta perdamaian dan persatuan. Dan yang terakhir, rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Untuk sila yang keempat, kita pun ada nilai-nilai Pancasilanya yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mendahulukan kepentingan bersama, melaksanakan musyawarah dan demokrasi, bijaksana dalam menyelesaikan suatu masalah. Untuk sila yang kelima, selalu bersikap adil, suka bekerja keras, menghormati kedaulatan bangsa sendiri, dan menganggap bangsa lain sama sederajat dengan kita. Nah, itu adalah nilai-nilai Pancasila yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satu contohnya misalkan kalian melihat orang gila di pinggir jalan. Apakah kita harus membeda-bedakan? Tidak, jadi perlakuan kita terhadap orang gila pun harus sama. Tidak boleh disiksa, tidak boleh disakiti, dan kita harus beri makan. Dan kita harus beri baju juga. Kalau misalkan ternyata orang gila tersebut tidak memakai baju, apa yang harus kita lakukan? Harus memberi baju kepadanya. Nah, itu termasuk ke dalam nilai Pancasila keberapa? Ada yang bisa jawab? Oke, pintar. Tinggal dilihat ya di situ. Termasuk ke dalam sila berapa? Bisa termasuk ke dalam sila kedua ya, saling mencintai sesama, terus tidak membeda-bedakan manusia. Nah, ternyata kita mencintai orang gila, kita menghormati orang gila, itu termasuk ke dalam sila kedua. Oke, next kita lanjutkan. Nah, untuk yang kedua, di sini Ibu akan membahas tentang keanekaragaman fauna di Indonesia. Nah, ternyata di Indonesia itu sangat kaya sekali karena Indonesia terletak di lintang khatulistiwa secara geografis ya, sehingga keanekaragaman fauna di Indonesia itu sangat banyak sekali. Tidak hanya faunanya, tapi floranya pun sangat kaya dan sangat beragam. Ini disebabkan karena Indonesia merupakan suatu negara kepulauan. Oke. Nah, negara Indonesia selain negara yang
Berasaskan dasar Pancasila, Indonesia juga terkenal dengan keanekaragaman faunanya. Ini dikarenakan wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan wilayahnya dan termasuk wilayah yang tropis, sehingga menjadikan negara Indonesia ini negara yang kaya akan flora dan faunanya. Nah, kita akan membahas tentang faunanya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya. Nah, ternyata di Indonesia fauna itu dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, ada apa aja ya? Yuk kita lihat. Nah, di sini ternyata fauna ada tipe Asiatis, fauna tipe peralihan, dan fauna tipe Australis. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, tipe Asiatis. Apa sih maksudnya Ibu tipe Asiatis? Nah, Ibu akan gambarkan melalui peta ya. Nah, tipe Asiatis di sini adalah wilayah bagian barat Indonesia. Nah, seperti yang kalian lihat nih di PowerPoint-nya, di videonya, ada persebaran fauna di Indonesia. Coba kalian lihat. Di sana ada garis merah. Nah, di situ ada tulisannya fauna Asiatis. Nah, daerah-daerah sini itu disebut sebagai daerah wilayah bagian barat Indonesia. Nah, di sanalah kekayaan fauna juga banyak. Salah satunya tipe fauna Asiatis. Nah, Bu, hewan-hewannya apa saja sih yang ternyata yang termasuk ke dalam wilayah bagian barat Indonesia? Nah, ini banyak sekali nih hewan-hewannya. Nah, ada badak Jawa, ada banteng, ada gajah, nah ada pesut. Nah, ini adalah salah satu hewan-hewan yang termasuk ke dalam tipe Asiatis atau wilayah bagian barat Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada tipe peralihan atau bagian timur wilayah Indonesia. Bagian timur itu yang mana, Ibu? Nah, kalian bisa lihat nih. Setelah garis merah, ada di tengahnya daerah itu tuh, ada tulisannya fauna peralihan sampai di garisin biru. Nah, itu termasuk bagian timur wilayah Indonesia. Nah, hewan-hewan yang atau fauna yang terdapat di wilayah timur Indonesia itu apa saja? Salah satunya nih ada kuda. Kuda apa ini? Kuda liar. Terus ada juga komodo dan lain sebagainya. Terus kita lanjutkan satu lagi. Tipe Australis dengan bagian tengah wilayah Indonesia. Nah, ternyata di sini tipe Asiatis lebih ke mendekati Papua ya di situ. Nah, ternyata hewan-hewan atau fauna yang terdapat di daerah bagian tengah wilayah Indonesia itu, ini loh hewan-hewannya. Salah satunya ada burung, apa ini? Kakatua. Ada rusa. Nah, kalian bisa lihat lagi dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, ternyata hanya itu loh materi tematik 5A yang akan Ibu sampaikan hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti apa yang Ibu sampaikan. Setelah ini ada video lanjutan yang dimana di dalamnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.